Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan saya Rifki Rahman Syamatondang, NPM 1981-413. Dan saya Regi Albani, NPM 1981-414. Inilah tugas UAS kami di semester 3, mata kuliah Perkembangan Arsitektur 1, dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Yunita Syafitri Ramli, STMT. Baiklah, di sini kami berdua akan menjelaskan secara singkat mengenai arsitektur high-tech. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian arsitektur high-tech. High-tech architecture atau arsitektur berteknologi tinggi, juga dikenal dengan structural expressionism, adalah jenis gaya arsitektur postmodern atau modern akhir yang muncul pada tahun 1970-an, yang menggabungkan unsur-unsur industri dan teknologi yang berteknologi tinggi ke dalam desain bangunan. Arsitektur berteknologi tinggi tumbuh dari gaya modernis, memanfaatkan kemajuan baru dalam teknologi dan bahan bangunan. Ini menekankan transparansi dalam desain dan konstruksi, berusaha mengkomunikasikan struktur dan fungsi yang mendasari bangunan di seluruh interior dan eksteriornya. Arsitektur berteknologi tinggi menggunakan baja, kaca, dan beton secara ekstensif, karena bahan-bahan ini menjadi lebih canggih dan tersedia dalam berbagai bentuk yang lebih luas pada saat sejarah high-tech. Arsitektur high-tech pada awalnya dikembangkan di Inggris oleh sejarawan Rainer Benham. Bangunan high-tech ia sebut dengan service sheet, atau yang berarti gudang berlayanan, karena terpapar layanan mekanis lain strukturnya. Sebagian besar dari contoh awal ini menggunakan baja struktural terbuka sebagai bahan pilihan mereka, karena bagian struktural berlubang baru tersedia secara luas pada awal tahun 1970-an. Arsitektur berteknologi tinggi melihat banyak eksperimen dengan bahan ini. Berdasarkan sejarahnya, istilah high-tech telah disimpulkan sebagai teknologi tercanggih saat ini, atau teknologi kekinian, yang diambil dari pengeneralisasian periode perkembangan teknologi, di mana disepakati bahwa perkembangan teknologi yang dimulai pada tahun 1970 dikategorikan sebagai high-tech atau teknologi tinggi, sehingga sistem teknologi pada era 1960 ke bawah telah dipertimbangkan saat sekarang untuk tidak memasukkan ke dalam kategori high-tech. Dan pernyataan yang paling baru tahun 2006 bahwa semua penemuan teknologi dari tahun 2000 hingga ke depan dapat dianggap sebagai high-tech atau teknologi tinggi. Kemudian karakteristik high-tech. Bangunan berteknologi tinggi seringkali menggabungkan berbagai bahan yang mengingatkan pada produksi industri. Baja, kaca, dan beton semuanya biasa ditemukan dalam struktur berteknologi tinggi, karena elemen-elemen ini membangkitkan perasaan diproduksi secara massal dan tersedia secara luas. Dan berikut adalah karakteristik dari arsitektur high-tech. 1. Inside out. Bagian interior yang diperlihatkan keluar dengan penggunaan material penutup yang transparan seperti kaca. 2. Celebration of process. Penekanan terhadap pemahaman mengenai konstruksinya, bagaimana, mengapa, dan apa dari suatu bangunan, sehingga muncul suatu pemahaman dari seseorang awam ataupun seorang ilmuwan. 3. Transparan, pelapisan, dan pergerakan. Ketiga kualitas keindahan ini hampir selalu ditonjolkan secara dramatis tanpa terkecuali.
Kegunaan yang lebih luas dari kaca yang transparan dan tembus cahaya. Pelapisan dari pipa-pipa saluran, tangga, dan struktur, serta penekanan pada eskalator dan lift sebagai suatu unsur yang bergerak merupakan karakteristik dari bangunan high-tech. 4. Pewarnaan yang cerah dan merata. Hal ini ditujukan untuk memberikan perbedaan yang jelas mengenai jenis struktur dan utilitas. Juga untuk mempermudah para teknisi dalam membedakannya dan memahami penggunaannya secara efektif. 5. Lightweight filigree of tensile members. Baja-baja tipis penopang merupakan kolom Doric dari high-tech building. Sekelompok kabel-kabel baja penopang dapat membuat mereka lebih ekspresif dalam pemikiran mengenai penyaluran gaya-gaya pada arsitektur. 6. Optimistic confidence in a scientific culture. High-tech building adalah janji masa depan dari dunia yang menanti untuk ditemukan. Bangunan yang dapat mewakili kebudayaan atau peradaban masa depan yang serba scientific, sehingga pada saat itu tetap bisa dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Tokoh-tokoh arsitektur high-tech beserta karyanya. 1. The Lloyds Building, Richard Rogers and Partners. The Lloyds Building adalah tempat dari lembaga asuransi Lloyds of London, dibangun pada tahun 1978 oleh arsitek Richard Rogers and Partners. The Lloyds Building diresmikan oleh Ratu Elizabeth II pada 18 November 1986. Terletak di bekas situs East India House, Lime Street, distrik finansial utama London, Kota London, Inggris. Bangunan ini dibangun dengan 14 lantai dan memiliki tinggi 88 meter. 2. Mercury ZD Tower, Frank Williams. Mercury ZD Tower adalah gedung pencakar langit super tall yang terletak di Plot 14 di Pusat Bisnis International Moscow atau MIBC di Moskow, Rusia. Bangunan ini merupakan the mixed-use building atau bangunan serbaguna yang menampung kantor, apartemen, pusat kebugaran, dan toko retail. Bangunan yang dirancang oleh arsitek Frank Williams ini mulai konstruksi pada tahun 2006 dan selesai dibangun pada tahun 2013 dengan luas lantai 173.962 meter persegi dan tinggi mencapai 338,8 meter. Bangunan ini memiliki 75 lantai dan 5 basement. 3. Hotel Arts, Bruce Graham. Hotel Arts adalah hotel mewah 44 lantai dengan 483 kamar setinggi 154 meter yang berada di tepi laut Barcelona, Catalonia, Spanyol. Bangunan yang dioperasikan oleh Ritz-Carlton ini dibangun untuk melayani Olimpiade musim panas 1992. Mulai konstruksi pada tahun 1992 dengan bangunan awal setinggi 10 lantai, kemudian dilanjutkan hingga selesai pada tahun 1994. 4. Hearst Tower, Norman Foster. Hearst Tower adalah sebuah bangunan di sudut barat daya 57th Street dan 8th Avenue, dekat Columbus Circle di Midtown Manhattan di New York City. Ini adalah kantor pusat konglomerat media dunia Hearst Communications yang menampung banyak perusahaan publikasi dan komunikasinya. Menara Hearst terdiri dari dua bagian yang total ketinggiannya 182 meter dan 46 lantai. 6 lantai paling bawah membentuk gedung majalah Hearst yang juga dikenal sebagai gedung majalah internasional. Bangunan ini dirancang pada tahun 1927 di bangunan asli dan pada April 2003 dibangun menara dengan luas 79.525 meter persegi dan selesai pada tahun 2006.
5. The Bank of China Tower atau BOC Tower, Impei. The Bank of China Tower atau BOC Tower merupakan sebuah gedung pencakar langit yang terletak di Central Hong Kong. Terletak di One Garden Road di Pulau Hong Kong, menara ini menampung kantor pusat Bank of China Hong Kong Limited. Menjadi salah satu bangunan terkenal di Hong Kong, bangunan ini terkenal karena bentuk dan desainnya yang berbeda. Terdiri dari kerangka segitiga yang ditutupi oleh dinding-dinding tirai kaca. Konstruksi bangunan ini dimulai pada tahun 1985 dan selesai pada tahun 1990. Bangunan ini memiliki tinggi 367,4 meter dan luas bangunan 135.000. Kemudian kesimpulan. Dari awal kemunculannya, arsitektur high-tech selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Oleh karenanya, bukan suatu hal yang mustahil bila dapat dipastikan bahwa di masa yang akan datang, arsitektur high-tech akan semakin berkembang pesat dengan beragam teknologi canggih. Demikianlah pembahasan tentang arsitektur high-tech. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.